Minna, okite! Asa gohan okureru yo! Halo semuanya, kembali lagi di channel The Gabuters. Kali ini saya akan membahas alur cerita anime Yakusoku no Neverland. Cerita ini berkisah tentang sebuah panti asuhan yang berisikan anak-anak yang cerdas. Saking cerdasnya mereka menemukan bahwa ada fakta mengerikan di balik kedok panti asuhan ini, yaitu peternakan manusia. Dan tanpa memperpanjang spoiler, langsung saja kita menuju ke dalam alur ceritanya. Are wa ori da. Yakusoku no Neverland. Kore, nani? Mon da yo. Naka to soto o tsunagu mono. Berlatar belakang di tahun 2045, tepatnya di panti asuhan bernama Gracefield House yang menampung 37 anak berusia 11 tahun ke bawah. Panti asuhan yang terdapat di tengah hutan dan dibatasi oleh tembok besar. Panti asuhan ini dikelola oleh seorang wanita yang dianggap sebagai ibu dari anak-anak di sana yang bernama Isabella. Kita pun diperkenalkan pada 3 tokoh utama dalam cerita kali ini, yaitu Emma, Norman, dan Ray. Mereka bertiga berusia 11 tahun. Namun anehnya, setiap anak memiliki beberapa digit angka pada leher mereka, seperti halnya binatang peternakan yang menunggu giliran disembelih. Serta mereka juga diberikan semacam tes guna melatih perkembangan otak. Di antara mereka semua yang berhasil menjawab tes tersebut dengan sempurna adalah si jenius Norman, Ray, serta Emma. Tidak terima dengan hasil tersebut, seorang anak yang bernama Don mengajak Norman bertanding kejar-kejaran di hutan. Namun dengan kejeniusan strateginya, Norman mampu mengalahkan seluruh anak. Walaupun begitu, Norman agak kesulitan ketika harus menangkap Emma yang sangat lincah. Hingga akhirnya Norman berpura-pura terjatuh untuk memanfaatkan kebaikan dari Emma. Malam harinya diketahui seorang anak yang bernama Connie yang sangat dekat dengan Don hendak diasuh oleh orang tua angkatnya. Lantas Isabella pun membawa Connie ke depan gerbang, dan menurut peraturan yang ada, anak-anak lain sangat dilarang keluar ketika proses pengantaran tersebut. Beberapa saat kemudian, Emma melihat boneka Connie yang ketinggalan. Lantas Ray yang mengklaim melihat lampu pintu gerbang masih menyala, menyarankan Emma dan Norman agar mengembalikan boneka tersebut. Setibanya di gerbang, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Namun ketika melihat ke dalam truk, mereka menemukan Connie dalam keadaan tewas. Dan yang lebih buruknya lagi, terlihat 2 iblis yang mengatakan daging manusia di peternakan ini adalah daging berkualitas tinggi untuk kalangan di atas mereka. Dan terungkap Isabella lah yang bertanggung jawab atas peternakan ini. Beruntung Emma dan Norman dapat segera kabur dari tempat itu. Akan tetapi Isabella dan para iblis menemukan boneka Connie di bawah truk. Serta mereka beranggapan bahwa ada seorang anak yang telah membawanya ke sini. Setibanya di kamar, Emma sangat syok mengetahui kebenaran panti asuhan. Norman pun menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia akan membawa seluruh anak untuk kabur dari panti asuhan ini, yaitu dengan strateginya yang jenius. Keesokan harinya, mereka berusaha bersikap seperti biasanya di depan Isabella. Kemudian Norman memberitahukan bahwa urutan mereka akan dibawa kepada para iblis berada pada skor tes yang diadakan beberapa bulan sekali. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena semakin berkembang otak mereka, semakin lezat pula rasanya. Menurut jadwal pengantaran Connie serta anak-anak sebelumnya, bisa dipastikan pengiriman selanjutnya paling cepat adalah 2 bulan dari sekarang. Maka dari itu, Emma dan Norman membuat strategi kabur melalui arah hutan. Mereka pun menemukan tembok yang tebal dan tingginya sekitar 3 meter. Setelahnya mereka membawa sedikit demi sedikit taplak meja yang diambil dari gudang untuk dijadikan sebagai tali yang disimpan di dalam lubang pohon. Tepat ketika itu, mereka dihampiri oleh Ray. Lantas Emma dan Norman langsung menjelaskan tentang panti asuhan ini yang sebenarnya adalah peternakan manusia. Namun anehnya, Ray percaya begitu saja dengan mereka dan mengatakan bahwa Norman si jenius tidak mungkin mengarang cerita bohong. Walaupun ragu mereka bisa kabur dengan membawa seluruh anak yang setengahnya berumur di bawah 6 tahun, Ray pun setuju membantu mereka. Kemudian kita diperlihatkan pada seorang anak yang mengaku temannya telah menghilang di hutan. Lantas Isabella menggunakan alat pelacak dapat dengan mudah menemukan anak tersebut. Dan yang lebih buruknya lagi, panti asuhan mereka kedatangan suster baru yang bernama Crony, serta seorang balita pengganti Connie bernama Carol.
Norman pun menyadari bahwa alat pelacak milik Isabella pasti memiliki pemancar yang ditanam pada tubuh setiap anak di panti asuhan ini. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan pemancar tersebut pada sekujur tubuh mereka. Teringat dengan Carol, Emma langsung memeriksanya untuk mencari alat pemancar yang ditanamkan. Dan benar saja alat pemancar tersebut berada di bagian telinga. Di sisi lain kita diperlihatkan pada Isabella dan Crony. Tujuan Isabella memanggil Crony adalah untuk dijadikan sebagai asisten di panti asuhan ini. Hal tersebut dikarenakan Isabella mengetahui bahwa dua anak tertua di panti asuhan ini telah mengetahui rahasia kelam mereka. Akan tetapi setelah Isabella pergi, Crony yang licik merencanakan untuk menangkap dua anak tertua yang dimaksud, serta membongkar kasus ini kepada atasan mereka agar dirinya dijadikan sebagai seorang mama atau seorang pemimpin panti asuhan menggantikan Isabella. Kembali pada Emma yang memberitahu temuannya kepada Norman dan Ray tentang alat pemancar. Walaupun alat pelacak tersebut tidak spesifik untuk mengenali seseorang, akan tetapi jika alat pelacak tersebut dihancurkan, maka ada semacam tanda peringatan yang muncul kepada Isabella seperti halnya alarm. Maka dari itu, untuk masalah alat pelacak diserahkan kepada Ray. Sedangkan mereka berfokus pada cara mengeluarkan semua anak yang mempercayai Isabella. Emma pun memiliki ide untuk melatih mereka setiap harinya dengan berpura-pura bermain kejar-kejaran. Melihat hal tersebut, Crony memutuskan agar ikut bermain. Dan ketika Crony hendak menangkap Emma, dirinya bertanya apakah Emma melihat panen malam itu. Pada akhirnya, dengan kejeniusan Norman dan Ray, mereka berhasil mengalahkan Crony. Dan setelah kejadian itu, dikarenakan Isabella serta Crony tidak menunjukkan pergerakan, Norman berasumsi bahwa di antara mereka ada mata-mata Isabella atau seorang pengkhianat. Maka dari itu, mereka berniat memberitahu kebenaran panti asuhan ini kepada Don dan Gilda, guna mengetahui siapa pengkhianat tersebut. Keesokan harinya setelah berlatih kejar-kejaran, Norman bertanya kepada Ray, kapan alat pelacak bisa dihancurkan? Ray pun mengatakan kemungkinan 10 hari lagi. Maka dari itu Norman langsung memutuskan mereka akan kabur dalam 10 hari. Malam harinya mereka memberitahu yang sebenarnya kepada Don serta Gilda. Dan karena masih mencurigai mereka sebagai mata-mata, Norman telah menyiapkan sebuah perangkap untuk 3 orang, berupa informasi di mana Norman menyembunyikan tali. Untuk Don, Norman mengatakan kepadanya bahwa dia menyimpan tali di bawah kasur. Sedangkan untuk Gilda, Norman mengatakan dia menyimpan tali di atap kamar mandi. Singkat cerita, keesokan harinya Norman dan Ray memeriksa tali yang disembunyikan di atas kamar mandi. Dan tali tersebut terlihat masih ada. Sedangkan ketika memeriksa di bawah kasurnya, tali tersebut telah menghilang. Hal ini membuktikan bahwa mata-mata atau pengkhianat di antara mereka adalah Ray. Seperti kata Norman di awal, dia telah memasang perangkap untuk 3 orang. Karena sebenarnya Norman mengatakan kepada Don talinya ada di ruang makan, dan pada Gilda ada di perpustakaan. Sedangkan tali yang ada di bawah kasur atau di atas kamar mandi hanyalah umpan kepada Ray. Dan pada akhirnya Ray pun mengakui bahwa dirinya adalah seorang mata-mata. Merasa janggal dengan Ray yang bisa menjadi mata-mata Isabella, Norman bertanya sudah berapa lama Ray menjadi mata-mata Isabella. Ray pun menjawab bahwa dirinya telah menjadi mata-mata Isabella sudah sejak lama. Dan ternyata Ray lah orang yang telah menyembunyikan boneka Connie di awal. Hal tersebut bertujuan agar Emma dan Norman mengetahui rahasia kelam di panti asuhan ini. Bahkan Ray juga orang yang mengendalikan Norman dan Emma, mulai dari alat pelacak serta waktu pelarian. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, imbalan yang diberikan oleh Isabella kepada Ray dari hasil memata-matai Emma dan Norman berupa barang-barang elektronik yang bisa dijadikan sebagai benda penghancur alat pelacak pada tubuh mereka. Dan karena Ray bukanlah musuh dan juga bukan sekutu, dirinya bersedia membantu Norman dengan satu syarat, yaitu menipu Emma dengan mengatakan akan membawa kabur seluruh anak.
Hal tersebut dikarenakan Emma pasti menolak meninggalkan anak-anak di bawah 6 tahun yang pastinya akan menjadi beban dalam pelarian nanti. Norman pun dengan terpaksa menyetujui syarat tersebut. Setelahnya kita diperlihatkan pada Ri yang melapor pada Isabella. Dan terungkap bahwa Ri telah 6 tahun bekerja sama dengan Isabella. Dan juga tujuan sebenarnya Isabella memanggil Suster Crony adalah karena dirinya mulai mencurigai Ri. Keesokan harinya, Ri mengaku serta menjelaskan semuanya pada Emma, bahwa dirinya adalah mata-mata Isabella. Lantas karena Ri bukanlah musuh dan bisa memanipulasi Isabella, Emma pun ikut senang. Setelahnya, Gilda dan Emma yang memperhatikan gerak-gerik Isabella beberapa hari ini memberitahu bahwa di panti asuhan terdapat ruangan rahasia yang diperkirakan tepat berada di kamar Isabella. Kemungkinan ketika Isabella menghilang setiap malam, dia berada di ruangan rahasia tersebut untuk melakukan laporan ke markas setiap harinya. Setelah diskusi tersebut, Don serta Gilda ditugaskan untuk menyiapkan makan malam. Akan tetapi Don yang merasa dianggap beban karena tidak diajak berdiskusi, memutuskan untuk mencari ruangan rahasia Isabella. Setelah menemukan pintu ruangan rahasia yang terkunci, seseorang memasuki ruangan.